Oke, materi terakhir pada pertemuan kali ini yaitu tentang konsep daya ya. Apa pengertian daya? Yaitu besaran yang menunjukkan tingkat perubahan energi atau usaha tiap waktu ya. Jadi secara matematis persamaan daya dituliskan dengan P besar di sini power ya, sama dengan delta E per T atau W per T, usaha per waktu atau perubahan energi tiap satuan waktu. Satuan daya dalam sistem internasional itu Joule per sekon atau watt ya. Nah, satuan daya yang lain bisa dalam bentuk 1 HP ya. Horsepower sama dengan 746 watt atau 1 PK sama dengan 735 watt ya. Tapi yang sering dipakai adalah satuan dalam SI-nya ya, watt, untuk menghargai seorang ilmuwan Inggris yaitu James Watt ya. Oke. Terus di sini ada konsep efisiensi ya. Sebelum masuk ke efisiensi, saya kasih sebuah ilustrasi terkait perubahan energi dulu ya. Jadi di sini ada sebuah gambar lampu dihubungkan dengan kabel, kemudian dicolokkan pada stop kontak PLN ya. Oh, ternyata di sini lampunya menyala. Perubahan energi apa yang terjadi? Nah, ingat di sini energi listrik berubah menjadi energi cahaya, tapi tidak hanya cahaya saja ya. Ada energi cahaya plus energi kalor ya. Artinya ada energi yang hilang ya. Tidak 100% energi listrik tersebut diubah menjadi energi cahaya, tapi ada energi yang hilang menjadi energi kalor. Sehingga kalau energi ini ruas kiri dan kanan kita kalikan dengan waktu, kan akan menjadi persamaan kita bagi dengan waktu ya, akan menjadi daya ya. Energi listrik di sini adalah daya input, sementara cahayanya di sini adalah daya output. Nah, karena persamaannya di sini tidak sama, energi listrik tidak sama dengan energi cahaya, bisa kita simpulkan daya input di sini lebih besar daripada daya outputnya ya. Artinya daya yang dihasilkan dalam bentuk cahaya lebih kecil daripada daya yang masuk dalam bentuk energi listrik ya, daya listrik. Nah, efisiensi sendiri di sini kita tuliskan dengan daya output dibagi dengan daya input. Otomatis di sini daya outputnya adalah daya cahaya ya yang dipancarkan, inputnya di sini adalah daya listrik ya, dikali dengan 100%. Nah, untuk memahami konsep daya dan efisiensi ini, kita coba pahami contoh soal yang pertama dulu ya. Oke. Sebuah mesin mampu menggerakkan motor yang masanya 2,5 ton dari diam hingga bergerak dengan kecepatan 108 km per jam dalam waktu 5 detik. Maka tentukan daya mesin motor tersebut. Oke, yang diketahui adalah massa motor ya, 2,5 ton itu setara dengan 2.500 kg. Ingat, 1 ton sama dengan 1.000 kg. Dari diam berarti kecepatan awalnya 0 meter per sekon hingga bergerak dengan kecepatan 108 km per jam. Nah, ini kita ubah menjadi meter per sekon ya. Oke, kilometer ke meter itu dikali 1000, 1 jam itu ada 3.600 ya. Oke, sama aja dengan 108 dibagi dengan 3,6, maka kita akan dapat hasil perhitungan 30 meter per sekon. Dalam waktu T 5 detik. Berapa dayanya? Ya, kita tinggal masukkan di sini. Daya itu kan perubahan energi. Kalau dilihat dari persamaan yang diketahui, energi yang kita pakai adalah energi kinetik ya, karena ada kaitannya dengan kecepatan. Ya, berarti delta IK per T. Setengah M VT kuadrat min V0 kuadrat per T. T setengah dikali massanya 2.500 dibagi waktunya 5, VT-nya 30 dikuadratin 900, V0-nya 0 dikuadratin tetap 0 ya. Oke, kalau kita hitung dapat 225.000 watt atau 225 kilowatt ya. Oke. Terus contoh soal yang kedua.
Sebuah PLTA mempunyai efisiensi 80% mengubah energi potensial pada air terjun dengan debit 200 meter kubik per sekon dan tinggi air terjun terhadap turbin itu 20 meter. Jika gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka tentukan daya listrik ya. Oke. Ini pembangkit listrik ya, pembangkit listrik tenaga air. Oke, diketahui efisiensinya 80%. Kemudian debitnya 200 meter kubik per sekon. Nah, debit kalau nggak tahu simbolnya, lihat satuannya nih, meter kubik per sekon. Meter kubik itu kan volume ya, sekon itu waktu, berarti volume per waktu itu 200 meter kubik per sekon. Dan tinggi air terjunnya H itu 20 meter, G-nya 10, rho airnya 1000. Pertanyaannya daya listriknya berapa? Oke, ingat konsep efisiensi itu adalah daya output dibagi daya input kali 100%. Efisiensinya 80%, persentasenya kita coret aja. Lalu 100 pindah ruas jadi per ya, 80 bagi 100 itu 0,8. Berarti P output sama dengan 0,8 P input. Nah, P inputnya siapa? Ya, ini kan kita mau mengubah energi dari air terjun. Air terjun kan punya ketinggian, otomatis energinya adalah energi potensial gravitasi ya. Nah, outputnya nanti akan menjadi listrik. Nah, berarti P input adalah energi potensial gravitasi MGH atau delta H boleh per T sama dengan 0,8. Nah, massanya di sini kita ubah dulu. Massa itu adalah rho dikali dengan volume ya. Rho kali volume kali G kali H per T. Nah, di soal tadi diketahui debitnya volume per satuan waktu itu 200. Sudah tinggal masukkan aja 0,8 kali rho airnya 10, volume per satuan waktunya 200, gravitasinya 10, ketinggiannya 20. Maka dapat hasil 32 juta watt atau 32 megawatt. Ingat ya, 1 megawatt itu 10 pangkat 6 watt ya.